warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Sesuai dengan judul, dengan video ini kami akan membawakan materi mengenai serat sintetis atau synthetic fiber. Kami dari kelompok 2, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana 2021B Universitas Negeri Surabaya. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama, Amalia Puja Devi. Yang kedua, Siti Khotijah Nur Aisyah. Yang ketiga, Agustina Dwi Setiawati. Yang keempat, Sofi Alia Putri. Yang kelima, Putri Aisyah Salsabila. Yang keenam, Dinda Maulina Putri. Yang ketujuh, Hilda Umul Hakimah. Dan yang terakhir, Firda Isnah Lajuwati. Berikut merupakan pengertian tentang serat sintetis. Serat sintetis merupakan serat yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan bahan kimia serta pembentukannya dibuat dengan teknik fisika atau kimia. Bentuk dari serat sintetis biasanya hampir mirip dengan serat alam. Namun yang membedakan hanyalah sifat secara umum dari serat sintetis, yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat sintetis dapat diproduksi secara murah dalam jumlah yang besar. Berikut contoh serat sintetis antara lain rayon, polyester, serat gelas, dan nilon. Berikut merupakan pembagian dari beberapa jenis serat sintetis. Serat sintetis dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organik dan anorganik. Pada kelompok organik, dibagi menjadi polimer alam dan polimer sintetis. Pada polimer alam, terdapat rayon viskosa, rayon kupramonium, rayon asetat, rayon trisetat, dan polinosik. Pada polimer sintetis, dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan adisi. Pada kondensasi terdapat nilon dan polyester. Pada adisi terdapat polyhidrokarbon, substitusi polyhidrokarbon dengan halogen, substitusi polyhidrokarbon dengan gugus hidroksil, substitusi polyhidrokarbon dengan nitril. Kemudian, anorganik. Pada kelompok anorganik terdapat serat gelas dan serat logam. Karakteristik serat sintetis: kuat dan tahan terhadap gesekan, kekuatannya tetap sama baik dalam keadaan kering maupun basah kecuali asetat, kenyal, elastis dan tahan terhadap regangan, kurang dapat menyerap air, tahan terhadap panas, tahan terhadap ngengat, jamur dan serangga, dapat diawetkan dengan menggunakan panas, tahan terhadap zat-zat alkali, cepat menimbulkan statis elektris, panas jika dipakai, melunak dan meleleh ketika kena setrika panas. Jenis-jenis serat sintetis dan contohnya ada rayon, nilon, dan polyester. Kelebihan serat sintesis. Serat sintesis sangat tahan lama dan tidak mudah kusut, elastis dan dapat dengan mudah direnggangkan, kuat dan dapat menopang beban berat, lembut dan karenanya digunakan dalam bahan pakaian, lebih murah dibandingkan dengan serat alami. Kekurangan serat sintesis. Sebagian besar serat sintetis tidak menyerap kelembapan. Serat sintetis dapat terpengaruh jika dicuci menggunakan air panas, mudah terbakar dibandingkan dengan serat alami. Jenis-jenis serat sintetis organik. Yang pertama ada polimer alam, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, rayon viskosa. Yang kedua, rayon kupramonium. Yang ketiga, rayon asetat. Yang keempat, rayon triasetat. Dan yang terakhir yaitu polinosik. Rayon viskosa. Rayon viskosa adalah serat benang yang berasal dari pohon dan dapat terurai secara alami. Selain itu, rayon viskosa bersifat sejuk, nyaman, warna yang cemerlang, serta dapat digabung dengan bahan mentah tekstil lainnya seperti katun dan polyester. Pengaplikasian rayon viskosa. Yang pertama, untuk produk pakaian, yaitu dapat digunakan sebagai gamis, blus, dan kemeja. Yang kedua, pelapis perabot rumah tangga seperti spray dan penutup galon. Untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan rayon viskosa. Yang pertama adalah alkalisasi, kemudian proses pemeraman, proses santasi, proses pelarutan dan pencampuran, proses pemantangan, spinning, pemotongan tow, pengambilan kembali karbon disulfida, after treatment, dan yang terakhir adalah proses pengeringan dan pengepakan. Selanjutnya ada rayon kupramonium. Jenis serat rayon kupramonium merupakan jenis serat selulosa yang memiliki sifat yang mudah melar dan halus. Kekuatan rayon kupramonium berkurang dalam keadaan basah, lebih mulur di waktu basah daripada waktu kering, dan rayon kupramonium dapat terbakar
serta pada suhu 1800 derajat Celcius akan rusak dan kekuatannya dapat berkurang oleh sinar matahari. Dalam pembakaran akan meninggalkan abu yang mengandung sedikit sekali tembaga. Jenis serat buatan ini biasa digunakan untuk bahan sandang pakaian, contoh seperti pakaian, kaos kaki, pakaian dalam, serta memiliki sifat yang halus. Rayon asetat. Rayon asetat merupakan campuran antara serat alami dan serat sintetis yang memiliki kualitas lebih baik dibanding rayon biasa. Rayon ini telah digunakan sejak awal abad ke-20 dan digunakan sebagai pakaian pembersih, kain operasi, dan bahan dekorasi rumah. Rayon asetat dikenal dengan kualitasnya yang sangat halus dan tahan lama. Biasanya rayon asetat digunakan untuk menjahit baju formal atau gaun wanita. Yang terakhir ada rayon polinosik. Polinosik merupakan hasil perbaikan sifat-sifat rayon sebelumnya. Polinosik dibuat dari selulosa yang diambil dari pulp kayu menjadi serat selulosa yang dibuat dalam bentuk stapel. Serat polinosik mempunyai kekuatan lebih tinggi, mulur lebih rendah, perbandingan kekuatan basah dengan kering jauh lebih tinggi, dan pengelembungan dalam air lebih kecil. Polinosik yang dibuat saat ini kebanyakan dipakai untuk tujuan industri. Jenis-jenis serat sintetis organik, polimer sintetis, kondensasi, 1 nilon, 2 polyester. Nilon merupakan sebutan generik untuk keluarga polimer sintetik yang dikenal secara luas sebagai polyamida. Nilon dikembangkan pada tahun 1930-an, mulanya dibuat dengan tujuan menggantikan bahan sutera yang pada saat itu sangat mahal dan langka. Pengaplikasian nilon. 1. Dalam industri garment, nilon lebih banyak digunakan untuk membuat blus, gaun, pakaian yayasan, kaos kaki, hujan, pakaian ski, windbreaks, maupun pakaian renang. 2. Perabotan rumah seperti spray, karpet, dan tirai. 3. Kegunaan bahan nilon yang lain yaitu untuk ban, pelang, parasut, string raket, tali, jaring, kantong tidur, terpal, tenda, benang, monofilamen pancing, atau benang gigi. Polyester. Bahan polyester merupakan salah satu jenis kain yang berasal dari serat sintetis melalui beberapa tahapan kimia. Serat polyester bercirikan termoplastik, kekuatan baik, dan hidrofobik. Adapun pengaplikasian polyester pada pakaian biasanya digunakan untuk tenun dan rajutan, kemeja, celana, jaket, topi, kain organza, dan foil. Pada perabotan rumah biasanya digunakan untuk spray, selimut, furnitur berlapis kain, dan bahan bantalan. Lalu yang terakhir pada kegunaan industri untuk ban berjalan, sabuk pengaman, dan penguat ban. Berikut proses pembuatan polyester. Tahapan pertama yaitu condensation polymerization. Setelah asam dan alkohol dicampur dalam sebuah ruang vakum dalam suhu tinggi, bahan yang dihasilkan lantas dikeluarkan melalui sebuah bak cetakan ke dalam bentuk pita. Setelah dingin, pita yang telah mengeras dikerat menjadi kepingan atau chips. Tahapan kedua yaitu melt spun fiber. Chips yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam wadah untuk dilumerkan. Hasilnya dikeluarkan melalui spinneret atau alat berlubang seperti pancuran. Hasilnya digulung longgar di silinder-silinder. Tahapan terakhir yaitu drawing. Pada tahapan ini, fiber ditarik hingga memanjang 5 kali panjang semula. Setelah fiber siap, digunakan untuk membuat benang tenun. Benang ini bisa digabungkan dengan fiber lainnya loh untuk membentuk beragam kain yang blended. Jenis-jenis serat sintetis organik, polimer sintetis adisi, mencakup polihidrokarbon, substitusi polihidrokarbon dengan halogen, substitusi polihidrokarbon dengan gugus hidroksil, substitusi polihidrokarbon dengan nitril. Reaksi adisi adalah reaksi di mana ikatan rangkap diurai menjadi ikatan tunggal dan atom ditambahkan ke senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, polimerisasi adisi merupakan reaksi polimerisasi dari monomer dengan ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Dalam reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkap dan bergabung dengan monomer lain untuk membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Hampir semua plastik dibuat dengan polimerisasi adisi. Hingga polimer adisi ini biasanya sama dengan plastik, misalnya polietena, polipropena, polivinil klorida, teflon, dan juga polisoprena. Jenis-jenis serat sintetis anorganik terdapat dua macam, yakni serat gelas dan serat logam. Serat gelas.
Serat gelas atau fiberglass adalah bentuk serat kaca dari kaca cair yang sengaja ditarik agar menjadi serat tipis yang kuat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa fiberglass dikenal sebagai plastik yang diperkuat dengan serat kaca. Biasanya, serat kaca diratakan menjadi lembaran, disusun secara acak atau ditenun menjadi kain. Berdasarkan penggunaan fiberglass, serat kaca dapat dibuat dari berbagai jenis kaca sebagai bahan dasar. Pengaplikasian serat gelas. Yang pertama, serat gelas dapat digunakan menjadi glider, mobil sport, mobil mikro, go-kart, lapisan luar bodi mobil, kapal, perahu kayak, atap datar, lori, bilah kincir angin untuk pembangkit tenaga angin. Yang kedua, POD, kubah, dan kegunaan arsitektur lainnya di mana faktor keringanan bahan memainkan peranan penting. Yang ketiga, bodi kendaraan seperti pada merek Anadol, Reliant, Wantung-Kop, dan lain sebagainya. Serat logam. Serat logam adalah serat manufaktur yang terdiri dari logam, logam berlapis plastik, plastik berlapis logam, atau inti yang sepenuhnya tertutup logam. Ini adalah benang yang ringan dan relatif murah. Serat logam adalah kelas serat yang menarik untuk aplikasi komposit mengingat sifat mekaniknya yang luar biasa. Namun, kekuatan spesifik atau rasio kekuatan terhadap berat serat logam lebih rendah daripada serat karbon, polimer, atau keramik kinerja tinggi karena kepadatannya yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki kelemahan seperti ketahanan korosi yang buruk dan kekuatan ikatan yang rendah dengan matriks. Namun, permukaan serat logam bisa dilapisi keramik untuk mengatasi masalah tersebut. Hingga hari ini, mereka adalah pilihan populer untuk aplikasi seperti pembangunan infrastruktur. Pengaplikasian serat logam. Serat logam terutama digunakan untuk kain tenun dan rajutan. Aplikasi khas dari serat logam adalah filter, seperti dalam pembentukan lelehan polimer. Aplikasi antistatik, misalnya filter, pakaian pelindung, struktur penguat kabel ban, dan juga sensor atau tekstil pintar. Jika memungkinkan, segala sesuatu yang dibuat dengan serat logam harus dibersihkan secara kering. Menyetrika bisa menjadi masalah karena panas dari setrika, terutama suhu tinggi, dapat melelehkan serat. Mereka digunakan terutama untuk tujuan dekoratif. Karena kecerahan dan daya tariknya dalam pakaian, benang logam terutama digunakan untuk tujuan dekoratif pada gaun, blus, dan rok wanita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.